Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga tetap semangat dalam belajarnya ya. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sudah siap ya? Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan faktor penyebab keanekaragaman flora dan fauna. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan itu memiliki iklim tropis. Sehingga Indonesia memiliki banyak keanekaragaman flora. Ya, flora itu tumbuhan dan fauna. Fauna itu hewan. Tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Indonesia sendiri itu memiliki sekitar 8.000 spesies tumbuhan dan 2.215 spesies hewan yang sudah teridentifikasi. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 jenis kupu-kupu. Ya, sangat banyak sekali ya. Lalu apa aja sih faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Nah, ini faktor-faktor ini yang menyebabkan flora dan fauna di Indonesia tersebar tidak merata. Faktor yang pertama adalah faktor iklim. Jadi faktor iklim ini adalah faktor yang paling dominan, yang paling berperan mengapa persebaran flora dan fauna tidak merata. Kita tahu Indonesia itu beriklim tropis. Nah, daerah tropis itu merupakan wilayah yang sangat baik bagi kelangsungan hidup flora dan fauna. Faktor iklim yang berpengaruh apa aja? Seperti suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan itu sangat mempengaruhi keberadaan flora dan fauna di suatu wilayah tersebut. Bapak kasih contoh misalkan suhu, ya. Indonesia itu merupakan negara yang mendapatkan sinar matahari yang merata sepanjang tahun, ya. Karena mendapatkan sinar matahari yang merata sepanjang tahun itu mengakibatkan Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman flora atau keragaman tumbuhan, ya. Tumbuhan bisa hidup, bisa tumbuh dengan baik. Lalu misalkan curah hujan, ya. Daerah yang memiliki curah hujan tinggi itu tentu akan memiliki hutan yang lebat dan jenis tanamannya juga bervariasi. Sementara itu, wilayah yang hujannya relatif kurang itu tidak memiliki hutan yang lebat. Nah, itulah pengaruh dari iklim ya. Jadi iklim di sini sangat berperan penting sekali dalam persebaran flora dan fauna. Yang kedua adalah fisiografi. Ini faktor yang mempengaruhi flora dan fauna tidak merata. Fisiografi itu berkaitan dengan ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Bapak kasih contoh. Tanaman yang hidup di daerah pegunungan dan di daerah dataran rendah itu berbeda. Misalkan di daerah pegunungan ditanam tanaman teh. Di daerah dataran rendah tidak ditanam tanaman teh. Kenapa? Karena tidak cocok, ya, tidak cocok, suhunya nggak cocok, ya. Makanya tanaman teh hanya bisa tumbuh di daerah yang tinggi seperti daerah pegunungan. Nah, itu adalah faktor fisiografi. Jadi, semakin tinggi letak suatu tempat, suhunya juga semakin rendah ya. Lalu ada tanah. Faktor berikutnya. Kondisi tanah itu berpengaruh secara langsung terhadap kesuburan tanaman ya. Semakin subur tanah, maka akan mengakibatkan tanaman yang tumbuh di atasnya juga semakin subur ya, semakin banyak. Oke, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna berikutnya adalah faktor biotik. Biotik itu berarti kaitannya dengan makhluk hidup, ya. Manusia itu memiliki peran yang cukup penting terhadap persebaran flora dan fauna dalam suatu wilayah. Nah, di sini Bapak kasih contoh anak-anak muda yang menanam tanaman mangrove di pinggir pantai, ya.
Jadi pantai yang awalnya tidak ada tanaman mangrove, ketika ditanami tanaman mangrove, maka daerah tersebut menjadi hutan mangrove. Nah, inilah peran manusia dalam membuat suatu daerah itu memiliki flora dan fauna. Ketika nanti sudah ditanam tanaman mangrove dan sudah menjadi hutan, maka nanti akan mengundang fauna-fauna untuk tinggal di situ, gitu ya. Berikutnya persebaran flora di Indonesia, atau persebaran flora tadi tanaman ya. Yang pertama, Pulau Sumatera. Itu sebaran tumbuhan terbanyak adalah, di sini Bapak kasih contoh, bunga Rafflesia arnoldi. Ya, ini ada di daerah Bengkulu ini. Lalu ada beringin raksasa, ada bakau, berbagai jenis anggrek, kayu meranti, dan pinus. Di Pulau Jawa ada tanaman akasia, lalu ada pinus, jati, cemara, dan kina. Di Pulau Kalimantan ada kayu kamper, rotan. Ya, rotan itu biasanya banyak dipakai sebagai hasil-hasil kerajinan untuk barang-barang kerajinan ya. Begitu juga dengan bambu, kayu samin ya. Lalu ada Pulau Bali, itu flora yang terkenal ada pala, kayu cempaka. Lalu ada Sulawesi, ada anggrek putih, pinus, rotan. Ada Kepulauan Nusa Tenggara ada akasia, cendana. Lalu Maluku ada kayu putih, sagu anggrek, dan Pulau Papua ya yang terkenal memiliki matoa, lalu buah merah. Nah, ini Bapak kasih contoh buah merah ya. Kenapa dinamakan buah merah? Ya, karena buahnya ini berwarna merah. Lalu ada tumbuhan bakau, ada sagu ya, sagu yang biasanya dimanfaatkan sebagai makanan di sana. Lalu ada anggrek juga. Nah, berikutnya adalah persebaran fauna di Indonesia. Nah, ini peta persebaran fauna berdasarkan garis Wallace dan Weber. Garis Wallace ini ya, ini adalah garis khayal yang menjadi pembatas antara fauna Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian tengah. Ini adalah garis Wallace. Lalu ada garis Weber. Garis Weber ini adalah garis khayal yang menjadi pembatas antara fauna Indonesia bagian tengah dan fauna Indonesia bagian timur. Jadi ada Wallace, ada Weber. Nah, ciri-cirinya kalau fauna asiatis ini banyak memiliki mamalia berukuran besar. Misalnya ada harimau, gajah, badak. Lalu berbagai jenis kera juga banyak. Ya. Lalu kalau Indonesia fauna peralihan ya, atau fauna Indonesia bagian tengah, itu memiliki hewan endemik atau hewan yang hanya ada hidup di daerah situ aja. Contohnya kayak komodo ya. Lalu ada burung maleo dan lain-lain. Lalu ada fauna australis. Ini fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Terdapat binatang berkantung atau kanguru. Kalau di sana ada kanguru pohon. Lalu mamalia berukuran kecil ada wallaby, possum. Lalu kalau di fauna Indonesia bagian timur itu juga memiliki jenis burung yang berbulu indah. Apa aja? Nanti kita akan segera tahu. Nah, ini ya. Yang pertama dulu fauna Indonesia bagian barat atau biasanya dikenal dengan fauna asiatis. Wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Faunanya ada gajah, ada harimau, ada badak bercula satu, ada banteng, lalu ada orang utan. Ini adalah fauna asiatis atau fauna Indonesia bagian barat. Lalu ada fauna Indonesia tengah atau peralihan ya. Wilayah ini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Apa aja hewannya? Seperti anoa, lalu komodo, ada kuskus, babi rusa, dan burung maleo. Ya, ini adalah fauna endemik yang ada di Indonesia ya. Endemik itu maksudnya adalah hanya ada di daerah situ aja gitu.
Lalu berikutnya adalah fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Wilayahnya meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya ini ya. Apa aja faunanya? Seperti kanguru pohon ini, lalu ada cendrawasih, ada merak, dan kasuari. Itu ya. Oke, itu aja materi yang ingin Bapak sampaikan di pertemuan pagi ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini, Indonesia itu memiliki banyak sekali keanekaragaman baik flora maupun fauna. Maka oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda, kita harus menjaga dan merawatnya ya. Agar kelangsungan flora dan fauna yang ada di Indonesia itu tetap ada. Gitu. Baik, itu aja yang ingin Bapak sampaikan. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan, agar kalau kalian sehat, kalian tetap semangat dalam belajar. Baik, Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.